Selamat pagi semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu saya memberitahu bahwa ketika Israel ada di Mesir dan sangat menderita, mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan pada waktu Tuhan genapi apa yang dikehendakinya, yaitu Israel harus keluar dari Mesir. Tuhan memakai Musa dan juga Harun untuk menghadap kepada Firaun. Tetapi Firaun mempunyai begitu banyak alasan agar supaya umat Tuhan ini tidak keluar dari Mesir, tetap berada di situ. Padahal mereka harus keluar, mereka harus beribadah, karena mereka tidak bisa melakukan ibadah di Mesir, sebab mereka harus mempersembahkan korban-korban binatang kepada Tuhan. Dan binatang-binatang tersebut kalau mereka korbankan, itu orang-orang Mesir tidak suka, ya, dan mereka bisa dilempar dengan batu. Dan kemudian Tuhan bicara lagi, hadap lagi kepada Firaun, agar supaya umatku ini dikeluarkan. Tetapi alasan lagi, Firaun tidak menghendaki. Firaun berkata, boleh pergi tapi jangan jauh-jauh. Tetap saja di negeri ini, di negeri yang berada di daerah kekuasaan Mesir. Tetapi Musa dan Harun tidak bersedia untuk itu, sebab mereka percaya bahwa kalau mereka ada di dekat dengan Mesir, dengan Firaun dan para prajurit-prajuritnya, mereka bisa dikejar, saudara-saudara. Dan mereka tidak menghendaki untuk pergi, untuk ada di tempat yang dekat dengan Mesir. Mereka mau pergi jauh. Dan alasan yang ketiga atau usulan yang ketiga, mereka boleh pergi, tetapi hanya laki-laki saja. Dan itu pun tidak disetujui oleh Musa dan Harun. Nah, kita sudah tahu itu ceritanya. Dan sekarang saya akan lanjutkan mengenai hari-hari raya Tuhan. Ya, hari-hari raya Tuhan itu memiliki keterikatan atau keterkaitan dengan kehidupan kita di dalam perjalanan Israel. Ada 7 hari-hari Tuhan, tetapi untuk sekarang saya tidak membahas semuanya. Tetapi Tuhan yang menetapkan hari-hari raya tersebut sebelum tulah ke-10, tulah yang terakhir, yaitu Allah membunuh anak-anak sulung orang Mesir. Nah, saudara-saudara, hari raya Paskah atau istilahnya bahasa Inggris mengatakan Passover, itu artinya keluar dari Mesir, tempat jajahan. Ya, di sana bangsa Israel itu menderita dan Tuhan tidak menghendaki Israel dijajah di Mesir dalam penderitaan. Tapi ada syaratnya. Tuhan memberikan syarat bahwa mereka harus memotong, menyembelih darah anak domba, dan darah itu harus dibubuhkan pada ambang pintu dan pada tiang-tiang rumah atau tiang-tiang pintu rumah mereka di mana mereka memakan domba Paskah itu. Dalam Keluaran 12 ayat yang ke-7. Darah itulah penangkal dari kematian. Ini melambangkan keselamatan oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Hari raya Paskah orang Yahudi zaman PL atau zaman Perjanjian Lama adalah darah anak domba. Anak domba dalam huruf yang kecil, karena domba tersebut adalah binatang. Bagi orang-orang percaya zaman PB atau zaman Perjanjian Baru adalah darah anak domba Allah, huruf besar, karena merupakan darah dari pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 1, di situ dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, maka ini merupakan suatu yang melelahkan sekali ya saudara. Setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh untuk membawa
binatang yang akan dipersembahkan di tempat tertentu. Dan ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat ribet sekali. Kalau perjanjian yang lalu itu merupakan bayangan, tetapi sekarang ini adalah benar-benar merupakan hakikat, yaitu hal yang sebenarnya, keselamatan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya dan darahnya itu telah menebus dosa-dosa kita. Kita dilepaskan oleh karena darah anak domba Allah. Sebab tidak mungkin hukum Taurat menyempurnakan keselamatan daripada orang-orang yang berada atau di bawah daripada hukum tersebut. Tidak mungkin. Yang mungkin dan yang pasti adalah hanya melalui darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Secara rohani, hal ini berbicara tentang awal perjalanan orang Kristen ketika kita baru saja lahir baru. Saudara-saudara, ini adalah awal daripada perjalanan kekristenan kita. Dan kita tidak boleh tinggal di situ. Kita tidak boleh tetap berada di kelahiran baru dan tidak melaksanakan, tidak maju di dalam melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya, firman Tuhan, tapi kita harus terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus bertobat dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat, dari dosa-dosa. Ya, istilahnya itu dari perbudakan dosa, perbudakan Mesir. Kita harus tinggalkan, melepaskan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan ada satupun dosa yang kita cintai yang masih melekat di dalam hidup kita atau di dalam hati kita. Tadi dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini atau bulan pertama, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Angka 10 melambangkan hukum Taurat atau 10 hukum Allah. Fakta bahwa anak domba itu diambil pada hari ke-10 berarti domba itu harus menggenapi hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuhan Yesus Kristus adalah domba Paskah dan ia telah menggenapi hukum Taurat. Ya, hanya Dia yang bisa, saudara. Hanya Dia yang sempurna. Anak domba Paskah harus ada syaratnya, tidak bercacat atau tidak bercela. Dia seekor binatang yang jantan berumur setahun, Keluaran 12 ayat 5. Itulah syaratnya. Yesus Kristus anak domba Paskah kita. Tidak memiliki cacat ataupun dosa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Aspek lain dari anak domba Paskah adalah bahwa domba itu tidak boleh memiliki tulang yang patah. Keluaran 12 ayat 46. Kaki yang patah itu melambangkan ketidaktaatan. Pada zaman dulu para gembala akan mematahkan kaki domba yang tidak taat dan suka berkelana sendirian, sehingga mereka tidak akan berkelana sendirian lagi. Mazmur 34 ayat 21 berkata bahwa ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Itu bicara tulang Yesus yang tidak patah pada waktu dia mati disalib, masih dalam keadaan utuh. Anak domba Allah yang tak berdosa telah menanggung dosa-dosa kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ibrani 4 ayat 15 menunjukkan kepada kita bahwa Kristus
dicobai dalam setiap hal sama seperti kita. Meskipun demikian, ia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima firman Tuhan untuk kami semua, supaya kami menghargai pengorbanan-Mu ya Yesus, Tuhan kami juru selamat kekasih jiwa kami. Dan kami mau hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, mengiring Engkau, mengikuti pimpinan-Mu dan mengikuti titah-titah-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak